Oke, selamat siang. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana membuat citasi dengan aplikasi Mendeley. Nah, kalau kalian tidak paham dengan citasi, apa sih itu citasi? Jadi, citasi itu adalah rujukan dari landasan teori. Nah, rujukannya itu merujuk kemana? Jurnal apa? Buku apa? Nah, bagi kalian yang untuk mahasiswa, itu kan biasanya pada saat semester akhir akan ada tugas yaitu pembuatan skripsi ataupun tugas akhir. Nah, di bab 2 itu kan ada yang namanya landasan teori. Misalkan pengertian dari akuntansi. Akuntansi adalah sekian-sekian. Nah, itu merujuk ke jurnal apa atau buku apa dengan pengarangnya siapa. Itu yang dinamakan sitasi. Nanti yang sitasinya itu ditulis bibliografinya. Nah, bibliografi itu adalah referensi atau daftar pustaka yang ada pada akhir skripsi atau tugas akhir. Nah, itu masih sama apabila kalian lanjut ke S2 ataupun S3 untuk pembuatan tesis maupun disertasi. Oke, misalkan untuk bab 2. Nah, kita di sini katakan adalah pembuatan skripsi ya. Ini fontnya saya besarkan dulu agar kelihatan. Nah, seperti ini contohnya bab 2. Jadi kalian itu harus sudah install namanya aplikasi Mendeley. Mendeley desktop. Nah, kalau udah kalian adalah nanti login. Oke, kalian login, sign in. Kalian harus sinkronkan antara Microsoft Word sama aplikasi Mendeley tersebut ya. Ini ada tata caranya sitasi. Jadi kenapa harus ada namanya sitasi? Itu agar untuk menghindari plagiarisme. Plagiarisme itu apa? Nah, plagiarisme itu artinya adalah meniru karya hasil orang lain atau disebut juga plagiat. Nah, itu kan kalau udah plagiat itu tandanya tidak jujur. Kalau misalkan dia punya hak paten, punya orang punya hak paten, nah kita harus izin atau berbayar untuk memasukkannya. Misalkan eh, pada sebuah website nih sudah dipatenkan dengan adanya copyright, tapi kita pingin sama nih templatenya dasarnya, nah hanya sedikit yang berbeda, misalkan logo berbeda ataupun warna, namun dari segi bentuk itu sama. Nah, itu nanti kalau tidak mendapatkan izin itu akan dikenakan undang-undang, karena itu namanya mengklaim ya, mengklaim yang udah dipatenkan. Namun kalau misalkan belum dipatenkan, nah itu nggak jadi masalah. Nah, untuk citasi ini, karya citasi ini, karya tulis ini, itu harus benar-benar jujur ya. Jadi maka diadakan citasi. Nah, citasinya ini, karya tulisnya ini, itu baik dari skripsi, jurnal, tugas akhir, tesis, ataupun disertasi. Nah, caranya bagaimana? Caranya misalkan di sini kita mengambil karya orang untuk sebuah pengertian akuntansi. Akuntansi adalah, nah kalau kita nulis begini kan kita nggak tahu apa-apa. Kalau misalkan nyontek, nah berarti kan dari Google aja tinggal kopas. Nah itu yang tidak boleh. Nah kita harus ada, kalau misalkan ngambil dari internet, nah kita harus tulis alamat internetnya apa. Nah, oke, sekarang kalian buka Mendeley. Nah, di sini ada yang namanya literatur search. Nah, literatur search kita cari akuntansi adalah ini, untuk bisa mengaktifkan literatur search pada aplikasi Mendeley, maka harus koneksi dengan namanya wireless ya.
harus ada koneksi internet. Akuntansi adalah, nah di sini ada nih 2011. Jadi kalau kalian bikin skripsi ataupun TA itu minimal referensinya adalah 10 tahun terakhir. Karena untuk ilmu dia terus berkembang. Nah, di sini dikatakan bahwa akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengelolaan, pengiktisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri suatu pembuatan laporan keuangan. Sedangkan pajak adalah iuran. Nah, ini menurut siapa? Di sini sudah ada ya, sudah ada jelas menurut siapa. Menurut penulisnya adalah SED dengan jurnalnya adalah akuntansi perpajakan. Oke, sekarang kita copy nih untuk pengertiannya. Nah, copy kita taruh di sini. Akuntansi adalah, nah kalau kalian tidak kelihatan, sini saya akan besarkan fontnya. Fontnya misalkan 16 ya, atau 18. Nah, 20 aja biar kelihatan. Nah, di sini kan titik. Biasanya di akhir kalimat adalah titik. Nah, di sini adalah menurut siapa. Jadi kalau kalian bikin jurnal, bikin TA, bikin skripsi, itu untuk di teori-teori yang berkaitan dengan teoritis-teoritis, pengertian-pengertian, itu harus ada yang namanya sitasi. Nah, sitasinya di sini kita buka mendel yang tadi, ini kita simpan, save reference. Nah, kita simpan nih save reference. Dan nanti adanya di all dokumen. Nah, kalau kita cari, misalkan tadi katakan EDI ya, yang untuk akuntansi EDI. Nah, akuntansi perpajakan, dia udah ada ya, namanya Supriyanto Edi, nama panjangnya. Nah, untuk di bab 2, biasanya ada kutipan, nama, tahun. Jadi, di sebelum titik ini, kita pilih reference. Nah, jadi kalau kalian sudah sinkronkan Mendeley sama Microsoft Word, kalau kita pilih menu reference, di sini ada yang namanya Open Mendeley, insert bibliografi, insert citasi. Jadi Mendeley-nya itu udah sinkron ke dalam Microsoft Word. Nah, sekarang kita tambahkan citasi. Di sini katakan ed. Nah, kita tambahkan. Nah, ini format citasi. Nah, format citasi di sini kalian menggunakan stylenya apa? Kalau style format citasi itu tergantung dari aturan masing-masing setiap kampus atau aturan masing-masing dalam pembuatan karya tulis, baik jurnal, disertasi, tesis, skripsi ataupun TA. Nah, di sini ada stylenya katakan IEEE. Nah, kalau IEEE seperti ini satu. Kalau misalkan yang dipakai di kampus dalam pembuatan skripsi atau TA, nah biasanya pakai American Politics Science Association. Nah, itu tergantung dari kebijakan kampus. Jadi kalau kalian bikin skripsi, TA, itu jangan lupa menanyakan mana buku panduannya dalam pembuatan TA ataupun skripsi. Nanti pada saat sidang, biasanya itu dosen penguji itu dia akan mempertanyakan bentuk dari citasinya atau format penulisannya. Nah, kalau kita punya landasan aturan dari buku panduan itu, nah kita bisa bantah ke dosen penguji tersebut karena kita udah punya dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, nah itu tidak akan ketemu ya, tidak akan ada penyelesaian. Jadi suka-suka si dosen penguji aja. Nah, makanya itu jadi kalau kalian yang lagi nyusun TA, skripsi, tesis ataupun disertasi, nah itu jangan lupa selalu untuk minta buku panduan karena itu sebagai landasan kita nanti pada saat diuji skripsi kita, pada saat di sidang, di ruangan sidang. Nah, sekarang untuk daftar pustaka. Jadi, untuk bab 2 sama daftar pustaka itu harus sama, harus sinkron. Misalkan di bab 2 itu ada pengertian akuntansi, tapi di daftar pustaka kok tidak ada. Nah, itu yang akan dipertanyakan biasanya.
Nah, untuk menambahkan daftar pustaka, kalian tinggal klik aja insert bibliografi. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Jadi, antara landasan teori bab 2 dengan daftar pustaka itu harus sama ya. Misalkan pengertiannya akuntansi di daftar pustaka itu ada gitu. Terus bagaimana kalau misalkan dosen itu punya jurnal atau punya website. Nah, kita bisa menambahkan aja citasi dari website itu ataupun jurnal itu walaupun tidak ada pada literatur search. Contohnya seperti apa? Oke, di sini kita lihat di Epistemic Bani Saleh di sini mempunyai jurnal OJS ya, Open Journal System. Itu nama jurnalnya adalah Gerbang. Jurnal Epistemic Bani Saleh. Nah, di sini jurnalnya juga lumayan banyak. Kalian bisa mengutip dari jurnal-jurnal yang ada di sini, yang ada di Epistemic Bani Saleh. Jadi nanti kalau misalkan judul kalian, oh ternyata ada nih, misalkan judulnya kita Amin. Oh ternyata dosen itu udah menuliskan jurnal di Epistemic Bani Saleh itu tentang judulnya Kamin. Nah, kita bisa mengutip apa yang dikutip. Nah, itu tergantung dari isi bacaannya nanti. Oke, sekarang kita lihat. Nah, misalkan kita cari Iwan Jaya. Di sini ada rancang bangun penggajian karyawan lepas freelance dengan metode waterfall. Nah, di sini kita menggunakan metode waterfall yang sama. Nah, di sini kita bisa download jurnalnya. Kita bisa download jurnalnya. PDF ya. Atau dari daftar pustaka juga bisa kelihatan ya. Dari daftar pustaka kelihatan. Nah, ini dari jurnalnya Epistemic Bani Saleh oleh dosennya penulisnya Pak Iwan Jaya. Kita lihat, tunggu sebentar lagi loading. Nah, misalkan eh, untuk misalkan penelitian terkait nih, penelitian yang terkait adalah Pak Iwan Jaya sama Pak Sabar. Oke, misalkan penelitian yang terkait eh, pada CV Muda itu Pak Iwan Jaya udah membuat sistem informasi penggajian karyawan lepas dengan metode. Nah, pertama itu pembuatan laporan tugas akhir dengan judulnya freelance untuk memecahkan masalah pengolahan gajian. Nah, misalkan seperti ini nih, literatur terkait. Kalau misalkan kita cari di Open Mendeley, untuk judul yang ini sepertinya belum ada gitu. Kalau misalkan sudah ada, nah kita pakai yang udah ada aja. Tapi kalau misalkan belum ada, nah kita namanya kita lakukan citasi ya. Kita lakukan citasi ke Open Mendeley tersebut. Nah, kita cari ya di Mendeley ini. Oke, sudah ada nih siapa nih? Nggak ada ya? Oke, tidak ada. Ini tidak ada ya. Ini kosong nih. Nah, karena kosong, nah maka karena kosong kita tambahkan. Misalkan add entry manual. Nah, di sini kita tambahkan apakah dia itu jurnal, buku, kasus atau komputer diagram. Nah, apakah majalah dan lain-lain. Oh, ternyata di sini dia adalah jurnal. Nah, kita cari jurnal, jurnal artikel. Nah,
Di sini kita tulis judulnya. Judulnya adalah Rancang Bangun Sistem Informasi Penggajian. Nah, kita tulis. Nah, autornya dulu ya. Title-nya dulu kita tulis. Rancang Bangun Sistem Penggajian Karyawan Lepas atau Freelance dengan metode waterfall berbasis web. Nah, studi kasus, studi kasus, CV muda sembada. Oke. Nah, siapa untuk autornya? Autornya itu adalah penulis. Pertama, penulis pertama siapa, terus langsung last name-nya siapa. Nah, penulis keduanya siapa? Oh, penulis pertamanya adalah Iwan Jaya, penulis keduanya adalah Sabar Hanadwi Putra. Nah, kita pasang Iwan Jaya, Sabar, apa dia bisa dua ya? Oh, satu aja ya. Kalau dua, coba kita pasang dua. Oke, bisa ya pasang dua. Oh, salah. Nggak bisa ya ternyata ya. Harus satu aja. Misalkan Iwan Jaya. Oke, autornya. Jaya Iwan. Titik. Coba bisa nggak? Iwan Jaya. Oke. Last name, first name. Oke, kebalik ya. Last name, first name. Oh, jadi di sini adalah pembuatan seperti daftar pustaka. Berarti Jaya Iwan. Nah, untuk jurnalnya itu sendiri, nah di sini kita pakai gerbang ya, gerbang STMik Bani Saleh. Terus untuk tahunnya sendiri, kita lihat tahunnya sendiri adalah tahun 2020. Untuk Maret 2020 ya. Tahun 2020. Nah, volumenya apa? Volumenya kita lihat atau isu. Isunya itu adalah volume volume 10 nomor 1 2020. Nah, di sininya jurnal ilmiah isunya. Isunya jurnal ilmiah. Untuk halamannya sendiri ada atau tidak? Kalau misalkan tidak ada, maka dikosongkan saja. Nah, kita lihat yang di sini ternyata dia tidak ada halaman ya. Nah, alangkah bagusnya itu kalau untuk pembuatan jurnal itu ada halaman. Oke, berarti ini kosong, kita simpan. Nah, di sini kita udah ada di all dokumen ya. Nah, ini rancang bangun. Kalau kita cari di all dokumen udah ada. Nah, sekarang kita cari penelitian terkait ya. Penelitian terkait. Nah, penelitian terkait kita kutip untuk jurnalnya Pak Iwan Jaya ini. Nah, di sini Pak Iwan Jaya ini membuat laporan tugas akhir dengan judul Sistem Informasi Penggajian Karyawan Lepas atau Freelance dengan metode waterfall berbasis web pada CV Muda Sembada. Nah, laporan tugas akhir ini dibuat dengan tujuan memecahkan masalah yang berhubungan tentang proses pengelolaan data penggajian dan menghasilkan suatu rancangan sistem informasi penggajian berbasis komputer yang tepat, akurat, relevan, sesuai kebutuhan. Oke, nah, kita kutip dari sini. Nah, kita kutip. Nah, di sini kita formatkan sesuai dengan penulisan saya yang ini Times New Roman, ininya 20. Nah, di sini kita rapikan, kita rapikan, kita rapikan.
kita rapikan. Nah, kita rapikan. Nah, kita rapikan. Oke. Nah, ini penelitian terkait. Nah, di sini kasih titik. Jadi sebelum titik itu penelitian terkaitnya penelitian punyanya siapa? Nah, berarti punyanya Pak Iwan Jaya. Nah, di sini kita citasikan dengan cara tadi sama seperti langkah pertama, kita pilih insert citation, kita cari Jaya. Nah, di sini udah ada, kita oke. Nah, ini formatnya masih pakai formatnya American Politik. Nah, di sini daftar pustakanya udah otomatis ya ada. Nah, jadi seperti itu ya, ada Edi, ada Iwan Jaya. Nah, di sini sudah selesai komplit. Nah, kok no jurnal? Nah, ini yang ditanyakan. Kenapa jurnalnya tidak? Ini. Nah, apakah bisa diupdate detail? Kita coba. Kalau misalkan tidak bisa diupdate detail, nah di sini sebenarnya udah ada ya gerbang jurnal. Jurnal, oke, jurnal gerbang ya. Jurnal teknik informatika. Jurnal teknik informatika aja ya. Sip. Nah, apakah dia berubah? Oke, gerbang STMIC Bani Saleh. Oke, kita hapus. Bentar, kita hapus. Terus di sininya juga kita hapus. Apakah dia udah perubahan? Kalau tidak, berarti kita nulis dari ulang lagi. Tadi caranya tadi sama ya seperti tadi. Add entry manual. Nah, insert citasi. Ya, ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya, volume 10 no jurnal. Nah, ini biarin. Tadi di sini udah ada ya, Stanik Bani Saleh. Oh, yang volume 10 ini volume 10 ini, no volume 10, nah ini diginin aja. Nah, jadi seperti ini nih tampilannya nih. Nah, jadi seperti itu tampilannya ya. Oke, kita dari ulang lagi. Kita dari ulang lagi. Nah, kita selesaikan yang ini, benarkan ini jurnal gerbang Islamik Bani Saleh. Nah, terus kita pasang insertasi biaya. Oke. Nah, seperti ini ya, volume 10. Terus kalau web itu bagaimana? Web sama caranya. Misalkan di sini menurut Wikipedia, kita cari Wikipedia. Nah, apa yang ingin dicari dari Wikipedia ini? Apa yang ingin dicari dari Wikipedia ini? Misalkan hmm, apa namanya, akuntansi. Nah, akuntansi adalah pengukuran pemberian pajak. Nah, ini menurut dari Wikipedia. Kita klik ini Wikipedianya. Nah, nah seperti ini ya. Pengukuran penjabaran. Apakah sama seperti yang tadi citasinya punyanya si Edi? Pencatatan penggolongan. Oke, kita pasang. Ternyata berbeda ya untuk itunya, pengertiannya itu sendiri. Nah, titik. Nah, ini yang tadi ini kita simpan. Yang add entry manual.
terus itunya web ya, web page. Nah, judulnya apa? Judulnya itu adalah akuntansi. Oke, judulnya akuntansi. Autornya adalah Wikipedia. Ada autornya? Tidak ada autornya ya. Autornya adalah Wikipedia. Oke, publication itu publicationnya Wikipedia. Terus tahunnya, dia tahun berapa dipublisnya? Tahun berapa kayaknya dipublisnya? Tidak ada ya dia ya, keterangan untuk dia publis dari tulisan ini. Oh, ini terakhir diubah nih 10 Juli 2020. Page-nya adalah, nah kita copy linknya. Publication Wikipedia. Nah, tax coba. Tax itu biasanya kalau dalam referensi itu dikasih eh, apa yang namanya itu terakhir kali dilihat. Nah, coba kita kasih tab terakhir diakses 1 Agustus 2020 katakan. Nah, coba kita cari Wikipedia, ada tidak Wikipedia? Oke, ada ya, author publication Wikipedia. Nah, kita lihat sininya terakhir diakses. Oke, kita simpan udah. Nah, kita cari di sininya citasinya. Klik reference, insert citasi. Nah, terus Wikipedia. Nah, kita lihat. Oke, sudah Wikipedia 2020. Nah, nah di sini itu kalian ngasih keterangan terakhir diakses ya, ternyata tidak bisa kalau hanya tak saja, maka dikasih eh, bukan terakhir diakses tapi diakses ya, kata-kata diakses. Diakses itu kapan? Diakses itu misalkan sekarang tanggal 10 September. Nah, 10 September 2020. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang namanya citasi. Jadi bab 2 itu sama seperti referensi daftar pustaka. Oke, kalau misalkan kalian ada pertanyaan mengenai citasi, mengenai TA, mengenai daftar pustaka, bisa konsul aja ke Bapak, ke YouTube Bapak. Kalian silahkan komen, tapi jangan lupa untuk like dan subscribe. Terus kalau ada pertanyaan tentang mendelai juga bisa silahkan tulis di komentar YouTube ataupun blog saya. Oke, kurang lebihnya sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalam.